Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan landasan pendidikan. Yang pertama, Muhammad Iqfa akan menjelaskan landasan filosofis. Yang kedua, Riza Farhan akan menjelaskan landasan psikologis. Yang ketiga, Arianto Mirza akan menjelaskan landasan sosiologis. Yang keempat, Syifa Husnia Putranti akan menjelaskan landasan ITEK. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan filosofis. Berbicara tentang landasan filosofis, pendidikan berarti berkenan dengan tujuan filosofis suatu praktik pendidikan sebagai sebuah ilmu. Oleh karena itu, kajian yang dapat dilakukan untuk memahami landasan filosofis pendidikan adalah dengan menggunakan pendekatan filsafat ilmu yang meliputi tiga bidang kajian, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Menurut Tirta Harja dari La Sulo 2005, landasan filosofis bersumber dari pandangan dalam filsafat. Pandangan filsafat pendidikan menyangkut keyakinan terhadap hakikat manusia, keyakinan tentang sumber nilai, hakikat, pengetahuan, dan tentang kehidupan yang lebih baik dijalankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan tentang landasan psikologis pendidikan. Landasan psikologis pendidikan adalah suatu landasan dalam proses pendidikan yang membahas berbagai informasi tentang kehidupan manusia pada umumnya serta gejala-gejala yang berkaitan dengan aspek pribadi manusia pada setiap tahapan usia perkembangan tertentu untuk mengenali dan menyikapi manusia sesuai dengan tahapan usia. Perkembangan tertentu untuk mengenali dan menyikapi manusia sesuai dengan tahapan usia perkembangannya yang bertujuan dengan memudahkan proses pendidikan. Kajian psikologi yang erat hubungannya dengan pendidikan adalah yang berkaitan dengan kecerdasan, berpikir, dan belajar. Di sini saya akan menjelaskan landasan sosiologis pendidikan. Pengertian landasan sosiologis pendidikan. Landasan sosiologis pendidikan merupakan asumsi-asumsi yang bersumber dari kaidah-kaidah sosiologi yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan. Kaidah-kaidah sosiologi tersebut menjelaskan bahwa manusia itu pada dasarnya termasuk makhluk individu yang bermasyarakat serta berbudaya. Dalam hidup masyarakat, manusia memiliki norma-norma yang mereka bentuk dan mereka anut, yang akhirnya menghasilkan suatu kebudayaan yang mencirikan kekhasan suatu masyarakat tertentu. Ruang lingkup landasan sosiologis pendidikan. 1. Manusia sebagai individu yang bermasyarakat dan berbudaya. Pada dasarnya manusia termasuk makhluk individu. Setiap orang memiliki ciri khas yang berbeda yang membedakan dirinya dengan orang lain. Ciri khas tersebut terlihat dari pola pikir, sifat, serta sikap dalam hidupnya. Seperti yang diungkapkan oleh Syarifuddin bahwa individu merupakan manusia perseorangan yang memiliki karakteristik sebagai kesatuan yang tidak dapat dibagi, memiliki perbedaan yang lainnya sehingga bersifat unik, serta bebas mengambil keputusan atau tindakan atas pilihan dan tanggung jawab dirinya sendiri. Yang kedua itu proses sosial. Proses sosial yaitu cara berhubungan antara individu atau antara kelompok atau individu dengan kelompok yang menimbulkan
bentuk hubungan tertentu. Proses sosial atau sosialisasi ini menjadikan seseorang atau kelompok yang belum tersosialisasi atau masih rendah tingkat sosialisasinya menjadi tersosialisasi atau sosialisasinya semakin meningkat. Proses sosial dimulai dari interaksi sosial, dan dalam proses sosial ini selalu terjadi interaksi sosial. Interaksi sosial ini didasari oleh faktor imitasi, sugesti, identifikasi, simpati, imitasi atau peniruan, bisa bersifat positif ataupun negatif. Yang ketiga, pendidikan merupakan proses sosialisasi dan enkulturisasi. Pendidikan ditujukan agar peserta didik mampu hidup bermasyarakat dan berbudaya. Oleh sebab itu, apabila ditinjau dari sudut pandang sosiologis, pendidikan identik dengan sosialisasi dan enkulturisasi. 4. Pendidikan merupakan suatu pranata sosial. Pranata sosial adalah suatu peran dan norma sosial yang saling berhubungan dan terorganisasi di sekitar pemenuhan dan kebutuhan fungsi sosial yang penting. Pengetahuan dan teknologi sebagai landasan pendidikan. Mengapa ilmu pengetahuan dan teknologi dikatakan sebagai salah satu landasan pendidikan? Ilmu pengetahuan dan teknologi adalah suatu sistem intelektual pemberdayaan manusia yang dihasilkan dari sistem kegiatan pendidikan. Dengan iptek, segala perubahan yang direncanakan oleh pendidikan dapat dikerjakan. Fakta membuktikan bahwa teknologi mampu mempraktikkan teori ilmu dalam sistem perindustrian. Dengan perindustrian, dinamika kehidupan manusia mengalami perubahan yang begitu cepat. Dengan teknologi dan perindustrian, kini manusia seolah-olah bisa melakukan semua hal sesuai dengan yang dikehendaki. Ada yang berpendapat bahwa dengan teknologi dan industri, manusia semakin mampu untuk membuktikan bahwa dirinya adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling istimewa. Dalam hubungannya dengan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi mendukung tanggung jawab dan membudayakan eksistensi kehidupan manusia. Perkembangan iptek telah mampu memberikan manusia paradigma yang baru. Selain itu, dengan teknologi, pendidikan mampu membuat perubahan, dan dengan pendidikan teknologi, diharapkan mampu membuat kehidupan semakin berkembang dan maju. Berkembang dan maju dalam arti bernilai kultural, manusiawi, sehingga kebutuhan hidup dapat lebih mudah dicukupi dan dapat dimanfaatkan secara adil dan merata. Dengan pendidikan teknologi, jalan menuju kesejahteraan umum semakin terbuka. Dengan adanya teknologi, manusia mampu menciptakan berbagai mesin dan alat-alat elektronik yang menunjang pendidikan.